Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu diberi berkat oleh Tuhan Yesus. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap syukur dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Engkau telah mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji setelah bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan. Berkat pendampingan-Mu, bangsa Israel selamat memasuki tanah terjanji. Hari ini kami akan belajar bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita pelajaran 10 yang berjudul Allah memberkati pemimpin Israel. Ya, pada pelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji yang awalnya dipimpin oleh Musa. Kemudian setelah Musa meninggal, maka digantikan oleh Yosua yang melanjutkan bangsa Israel ke tanah terjanji. Dan setelah meninggal Yosua, akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim yang terkenal. Di antaranya yaitu Gideon, Deborah, dan Samson. Kemudian tidak lama mereka juga meninggal, maka muncullah Nabi Samuel. Akhirnya Nabi Samuel yang memimpin bangsa Israel. Samuel tampil ketika keadaan Israel sudah berantakan, baik dari segi politis maupun agama. Pada waktu itu rakyat bangsa Israel itu mengalami kekacauan. Kemudian Samuel juga merupakan tokoh peralihan dari zaman dan tata masyarakat hakim-hakim ke tata masyarakat kerajaan. Jadi waktu itu sebagian dari rakyat bangsa Israel ada yang meminta bahwa dibuatkan suatu kerajaan yang dipimpin oleh suatu raja. Tapi di sisi lain ada rakyat Israel yang menolak seperti itu, ingin rakyat Israel itu dipimpin oleh tokoh saja, bukan raja. Tapi akhirnya bangsa Israel kemudian dibuat seperti kerajaan begitu yang akan dipimpin oleh raja. Samuel juga seorang nabi pelihat. Jadi Nabi Samuel itu juga bisa melihat siapakah yang dapat memimpin menjadi raja di Israel. Dan Nabi Samuel itu juga merupakan seorang imam. Jadi ia selalu taat kepada Tuhan, rajin berdoa. Ia tampak seperti Musa. Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala agar Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tangan musuhnya. Samuel pribadi yang jujur, taat pada firman Tuhan. Menjadi pemimpin haruslah seperti Samuel yang bertanggung jawab. Raja pertama bangsa Israel yaitu namanya Saul ya. Jadi waktu itu dibuat suatu kepemimpinan yang pemimpinnya itu adalah raja. Nah, Nabi Samuel adalah tokoh. Kemudian dia mengurapi raja yang pertama yaitu Raja Saul. Namun dengan kekuasaan dan kekayaan tidak lama kemudian Saul itu lupa akan Tuhan. Ia bertindak sewenang-wenang, bahkan berani menentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Raja Saul lupa bahwa
bangsa Israel hanyalah abdi Allah. Dia lupa bahwa menjadi raja itu merupakan abdi Allah atau bawahan dari Allah. Harusnya ia memerintah untuk Allah. Namun jika tidak setia kepada Allah, Saul akan diganti oleh raja yang lain. Kekuasaan mutlak hanya berada di tangan Allah. Penguasa di bumi memperoleh kekuasaan dari Allah. Ia tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, bila ia berbuat sewenang-wenang, maka hal itu akan membawa malapetaka, baik untuk yang diperintah maupun yang diperintah. Jadi, kekuasaan itu semua berasal dari Allah. Kalau kita bertindak sewenang-wenang, maka malapetaka itu akan menghampiri kita. Seperti itu. Seperti yang terjadi pada Saul. Mengenal Raja Daud, anak-anak bisa dibaca di kitab Samuel ya. Karena Saul memerintah demi kepentingannya sendiri, sewenang-wenang, sombong, lupa akan Tuhan, melawan kehendak Allah, maka Allah meninggalkan Saul dan Tuhan mencari raja yang lain, yang baru, yaitu Raja Daud. Raja Daud tentunya pernah kita dengarkan dalam cerita waktu Raja Daud mengalahkan prajurit yang bernama Goliat. Daud selama memerintah menjadi raja itu hidupnya juga memerintah atas nama Allah. Dia itu selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya ketika dia menjadi raja dan keselamatan rakyatnya. Daud menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Raja bangsa Israel adalah wakil Allah. Ia memerintah atas nama Allah, bukan namanya sendiri. Oleh karena itu, ia harus memerintah sesuai kehendak Allah. Memerintah sesuai kehendak Allah berarti memerintah yang terpusat untuk kesejahteraan rakyat. Dan setiap pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki itu semua berasal dari Allah. Kekuasaan tersebut harus digunakan dengan baik. Begitu. Nah, apa yang bisa kita teladani dari pemimpin bangsa Israel ketika ini? Yang pertama, dari Samuel. Menjadi pemimpin itu memanglah harus bertanggung jawab. Seperti Samuel itu tokoh pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin rakyat Israel. Itu dengan taat kepada Allah, rajin beribadah, dan setia kepada Allah. Kedua, kita tidak boleh meniru Raja Saul yang ketika sudah mendapatkan kekuasaan, kekayaan menjadi sombong. Kita tidak boleh seperti itu. Dan kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang berarti itu merupakan perbuatan yang tidak adil. Kita harus menyadari bahwa menjadi pemimpin itu merupakan anugerah Allah. Jadi kita harus taat kepada Allah. Kita tidak boleh merusak apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, teladan dari Raja Daud yaitu kita harus dalam hidup kita harus selalu mengandalkan kekuatan Allah. Sebab Daud selalu mengandalkan kekuatan Allah dan memimpin sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Kita pun seperti itu. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mengutamakan atau mengandalkan kekuatan Tuhan, diawali dengan berdoa. Seperti itu. Tidak hanya berdoa, sikap kita, tindakan kita juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Baik anak-anak, ada tugasnya adalah sebagai berikut. Itu ada pertanyaan 1-5 dikerjakan di buku tulis
tidak perlu dikumpulkan, hal ini untuk belajar di rumah. Begitu anak-anak, bila nanti ada pertanyaan bisa hubungi saya secara pribadi. Begitu anak-anak, terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati, amin.